Di video ini aku akan ngasih tutorial gimana cara kita untuk ngelakuin analisis lokasi alokasi dari mulai preparasi data sampai dengan analisisnya. Jadi dalam analisis lokasi alokasi kita tuh membutuhkan tiga hal, itu ada titik kandidat. Di fasilitas ini kita bisa lihat ada candidate. Titik kandidat itu adalah eh, jumlah titik-titik dari lokasi optimal yang kemungkinan bisa dijadiin lokasi paling optimal dari analisis ini gitu. Dalam hal ini tuh kasusnya kita mencari titik sekolah mana yang dapat menampung banyak populasi gitu. Kemudian ada jaringan jalan atau dataset di sini ya udah dibangun. Terus kita juga punya titik demand atau titik permintaan. Titik demand ini bisa dianggap sebagai titik yang akan dialokasiin ke titik kandidat tadi sebelumnya ada kita buat. Nah, kalau dalam kasus ini tuh populasi. Jadi ada populasi yang harus dialokasikan ke sekolah gitu. Oke, jadi pertama kita mulai dengan membuat titik kandidatnya dulu dan membuat jaringan jalan. Dari data yang udah disediain kemarin, kalau kita lihat itu ada di sini ada high school, ada local roads, major roads, dan kemudian ada center dam. Dam ini adalah bisa kita juga yang jadi elevasi. Kita lihat dulu di sini ini. Nah, ini ada representative population in school. Ini udah bisa jadi demand points, yaitu sebagai titik populasi. Kemudian ada high school, major roads, dan local roads. Gimana cara kita nentuin uh, area mana yang sesuai untuk menjadi lokasi sekolah baru? Itu bisa kita gunain banyak analisis dan parameter yang berbeda. Tapi video ini aku bakal pakai tiga variabel dengan pendekatan biner ya. Jadi kita menggunakan area cocok dan tidak cocok gitu. Dari DEM ini kita tuh bisa ngedapetin dua informasi. Yang pertama kita bisa dapetin kemiringan dan juga kita dapetin elevasi. Nah, coba kita ubah dulu ini ya. School di sini kita jadiin school. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, sekolah itu tuh berdekatan dengan major roads. Di sini major roads kita gedein dikit kali ya. Gedein warna kuning. Nih, empat sekolah yang ada itu tuh pasti lebih berdekatan dengan major roads daripada dengan local roads di sini. Nih. Terus kalau kita lihat lagi itu sekolah itu dibangunnya di lokasinya tuh yang nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Jadi misalnya kita matiin di sini, ini ada 2 meter, ya, nah, terus di sini ada 224 gitu. Jadi kita mau membangun sekolah di mana tentu saja dia nggak miring, terus dekat dari major roads dari jalan utama, sama ketinggiannya nggak terlalu tinggi banget lah gitu. Jadi nggak susah mencapai logistik sana atau melewati kemiringan dulu gitu. Jadi dari dam ini kita bisa gunain slope gitu, kita bisa pakai slope. Nah ini slope, center dam, slope center, jangan lupa pakai percent rise ya. Jadi udah ada klasifikasinya sendiri itu. Kita pakai di bawah 5% itu anggap aja datar, tapi kenaikan di atas 5% itu kita udah anggap miring dan tidak cocok sebagai lokasi sekolah gitulah. Nah, kemudian kita juga ngambil dari informasi tadi, sekolah-sekolah yang ada itu berdekatan dengan major roads. Berarti kita bikin distance uh, location Euclidean distance, salah. Yang kita bisa bikin dari major roads. Major roads kita bikin jaraknya itu kalau kita ukur itu kurang lebih cuma 10 sampai 50 meter, tadi cuma 12 meter, yang di sini ada tuh cuma 20 meter, jadi metrik. Oke, 30 meter kan tadi ternyata. Sini ada 40 meter. Anggap aja jarak toleransinya itu 50 meter dari major roads. Mungkin kalau untuk ngebikin sekolah yang besar ya, kayak ini kan lebar ya. Nah, dalam membuat Euclidean distance, jangan lupa kita environment-nya ngatur output coordinate sistemnya sebagai word Mercator ya, karena hasilnya akan menghasilkan dalam meter gitu. Kalau dalam ini yang biasa, apa sih koordinatnya nanti nggak ngasilin meter, nanti kita bakal bingung sendiri itu apa yang dilakuin itu. Ini caranya berapa. Nah, eksternnya jangan lupa diin juga center dam aja nih eksternnya biar dia segede kota ini. Mungkin aku akan coba run di sini kan. Kemudian setelah Euclidean distance tadi kita bisa ngedapetin itu ada tiga hal. Pertama kita bisa ngedapetin slope di sini. Kita juga bisa ngedapetin Euclidean distance dari major road, dan kita juga bisa ngedapetin elevation yang udah di ini tadi. Nah, sebelum kita gabungin, kita classify dulu biar kita nggak bingung lagi itu. Nah ini ya, classify kita pakai sini request. Oke, classify misalnya Euclidean distance
Row tadi kita classify uh, sebagai dua kelas saja karena kita maunya bikin dia jadi cocok dan tidak cocok gitu. Nah, ini kita klik ke bawah, ganti 50, oke. Nanti akan di ini sendiri, mungkin ini diganti dulu jadi request list gitu. Jadi udah jangan lupa dicentang change missing values to no data. Oke, habis kita reclassify, lakukan hal yang sama ke tiga variabel tadi. Ada slope dan center depth. Untuk slope kita gunain maksimal itu 5% kemiringannya. Berarti kalau di sini slope itu jadi dua kelas. Dulu ini kita ganti jadi 5. Oke, ya, mulai dikit ini ke apa? Oke. Ini dia mulai dari sampai 5, terus dari 5 ke 35. Terus 35 ini nggak cocok dan terus 35 ini cocok gitu. Tapi hal yang sama juga untuk topografi untuk dan di sini dengan ketinggian yang cocoknya itu sampai ini terserah kalian sih analisis gimana. Tapi kalau dari aku sini anggap aja batas maksimal itu 500 meter ketinggiannya. Jadi kita request sampai 500 meter untuk dua kelas saja. Jadi hasilnya itu bakal menghasilkan yang request ini. Kita masukin dulu. Ini kita pilih ini kita pilih dulu. Ini kita di sini udah dapetin ada request jarak dari jalan. Kalau kita lihat sini jalan major road ini adalah yang cocok atau nilai satu ini cocok. Kemudian kalau kita lihat di elevation, nah yang cocok ini ada di sini. Ini cocok untuk menjadi lokasi sekolah baru. Di sini juga ada slope. Ini dari slope ini kita lihat ini cocok di lokasi baru. Semuanya juga cocok dengan sekolah lama. Masuk di variabel satu semua. Nah dari tiga ini nanti kita bisa ubah ke shapefile ya. Soalnya mau kita edit tabelnya dulu sebelum kita jadiin titik. Nah, ini kita untuk memudahnya kita bisa menggunakan model. Ini kalau kita bisa pakai model builder di sini. Jadi ada model satu, terus kita tambahin aja misalnya yang tadi request slope gitu, terus ada request slope dan request elevation gitu. Ntar kita tambahin ubah jadi raster itu namanya raster to poly. Ini kita bisa tambah di sini. Ini masing-masing ya untuk satu variabel. Nah, nanti kan udah jadi polygon, jangan lupa kita akan menambahkan field, jadi kita tambahin sini ke field. Masing-masing satu. Nah, nanti hasilnya itu, no. Kita lihat, ya di sini ada model yang udah aku buat sebelumnya, dari request elevation, slope, major roads, nanti raster to poly digabung dengan slope value, simplified polygons, ini juga sama, yang bawah juga sama. Nanti kan udah dapat SHP-nya, dari SHP kita tambahin nih. Add field, itu kita tambahin uh, field name cocok gitu. Cocok elevasi text, download text. Nah ini juga cocok slope, dan ini cocok jalan, jalan gitu. Karena kita mau gabung mereka dengan intersect nantinya kan. Nah setelah intersect nanti kita akan dapatkan di sini intersect kandidat. Kita tadi intersect kandidat. Ini kita bisa lihat sini. Nah ini adalah area yang sudah cocok. Kita bisa lihat kita bisa bikin cocok cocok SL. Kita bisa menghitung ini dengan kecocokan di sini udah ada fieldnya, tapi bisa aku tunjukin dulu lagi di sini. Tambahin field kecocokan dua dalam bentuk teks ya. Ini kita save. Oke, kita udah dapat. Nah, terus kita hitung cocokan ini pakai calculate field, kita ganti dengan arcade. Ini udah ada rumus yang udah aku buat sebelumnya itu. Jadi kita dari sini kita deklarasi dulu variabelnya biar mudah, kita nggak ngulang-ulang ketik feature atau cocok L gitu kan. Soalnya var elevasi untuk cocok L, var slope untuk slope jalan CL gitu kan. Terus ada variabel output nanti untuk hasilnya dikembalikan kemana? Ada output dalam bentuk text nih, kita kasih petik 2. Jadi kita bikin nih, if elevasi atau fitur elevasi tadi sama dengan dalam teks cocok, dan slope kita pakai dan karena kita ingin ketiga yang cocok dan bukan or. Jadi kalau misal or kita bisa dapetin elevasi cocok tapi slope-nya nggak cocok, nanti dia masuknya cocok gitu. Kita pakai dan elevasi cocok, and slope cocok, and jalan cocok, maka outputnya sama dengan dalam petik cocok. Nah, jangan lupa ditambahin titik koma di sini, ini penting setelah selesai melakukan kode untuk bracket else, atau selain itu kita tambahin outputnya tidak cocok gitu. Jangan lupa tambahin juga return output biar hasilnya nanti dikembalikan lagi ke field yang ada di sini. Kalau nggak pakai return output nanti hasilnya tuh nggak bakal masuk itu, coba kembali ke sini aja untuk output, nggak kembali ke sini. Nah, setelah itu, setelah misalnya kita apply gitu kan, ini dia bakal otomatis menghitung gitu. Ini tidak cocok, ini cocok, ada mana yang cocok itu, lihat lagi ini cocok, gitu kan. Nanti dari sana kita bisa uh, kita bisa di solve aja biar
Ini kan masih banyak banget ya datanya. Ada 2318. Kita mau misalnya jadi cocok dan tidak cocok aja gitu. Kita bisa di solve datanya. Jadi yang muncul itu school di solve cocokan. Nih. Jadi yang muncul itu kayak gini bentukannya, tapi udah aku hapus fieldnya. Jadi kalau mau field diklik aja ini, terus kita clear gitu kan. Habis dihapus itunya, jangan lupa di clear dulu. Jadi setelah ini kita bisa dapetin informasi titiknya di mana aja. Kita harus pakai file raster untuk itu. Berarti kita pakai tuh poly to raster. Polygon to raster ini kita masukin di cocokan. Ini. Nah, environment-nya disamain dengan peta, sama extend nanti nggak usah dipeduliin itu. Jadi kita akan mendapatkan nanti hasilnya raster kecocokan. Kenapa harus raster dan nggak bisa langsung diubah titik aja dari e-solve tadi? Kalau gini kan nih, dia kedaftaran sebagai satu fitur gitu kan. Berarti dia akan menghasilkan satu titik aja, bukan titik yang mewakili dari lokasi tersebut. Nah, itu titik yang mewakili lokasi tersebut tuh kita bisa pakai yang namanya raster ya. Ini kan dia akan menghasilkan satu titik inti di tengah-tengah ini titiknya gitu. Setelah itu eh, setelah kita gabungin ketiganya nanti kita dapetin nanti hasil titiknya menggunakan raster to point. Raster to point, jadi hasilnya adalah titik kecocokan seperti ini. Nih, dari raster yang udah kita buat tadi itu kita bisa mendapatkan titik ini. Ini kita udah mendapatkan titik kandidat namanya. Nah, setelah titik kandidat, kita akan menyiapkan namanya juga jaringan jalannya. Kalau kita lihat di sini jaringan jalan itu masih lumayan berantakan. Sini major roads and local roads. Ini kita lihat kalau di file aslinya ini udah aku edit. Di file aslinya tuh local roads ini nggak nyatu sama major roads atau bahkan dia intersecting lah gitu, memotong. Nah, jadi untuk melakukan hal ini, untuk menyambungkan keduanya sebelum bisa kita merge, itu kita lakuin yang namanya itu tuh integrate. Nah, ini kita bisa integrate keduanya, major roads dan slow roads, local roads, biar keduanya itu yang misalnya tadi sebelumnya dia masih di sini, batas titik local roads nanti dia bakal nempel sama ini, titik major roads. Setelah di itu, nanti kita jangan lupa di environment-nya, exit tolerance-nya diatur ya, ini penting di sini. Meters, ini kita atur 2 meter atau 1 meter aja. Jangan jauh-jauh amat biar dia nggak intersecting nanti ya. Nah, setelah itu kita bisa merge keduanya nanti. Kita gabungin, hasilnya itu nanti adalah merge jalan di sini. Mana ya? Yang merge. Ada merge. Ini adalah hasil jalan yang udah di merge sebelumnya. Nah, tapi beberapa di antara itu kadang tuh masih ada yang intersecting dan gimana ya? Itu mengganggu konektivitas jalan nanti ya. Nah, sebelum itu kita harus lakuin namanya plannerize. Dari sini diedit, kemudian ada di tools kita modify gitu, pilih tools merge. Nanti kita sini ada klik sini plannerize. Plannerize ini gunanya tuh untuk ngemisahin jaringan jalan yang dia keintersect itu atau berpotongan. Jadi kalau misalnya ada perpotongan dipisahin fiturnya. Ini kita ini raster tolerance-nya bisa 0,01 meter atau 1 meter, yang kecil-kecil aja lah ya, biar nggak gede banget dia beloknya. Jadi udah di plannerize, kita bisa dapetin hasilnya yang jadi seperti ini, road merge. Nah, dan ini udah siap untuk kita lakuin analisis lokasi alokasi. Oke, ini adalah bagian dari persiapan datanya. Setelah ini akan kita lanjutkan ke analisis lokasi alokasi.